Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Alhamdulillah, kegiatan Matsama Man 1 Banyumas hari pertama kemarin telah berjalan dengan lancar. Hari ini kita memasuki hari yang kedua, yang insya Allah akan disampaikan materi tentang berjiwa interaktif, kurikulum KBM, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Basyariah, dan ukhuwah Watoniyah. Setelah mendapatkan materi hari ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan, mengidentifikasi, dan terbiasa melaksanakan kreativitas remaja yang islami, seperti membiasakan mengucapkan salam, meminta izin, menghormati orang yang lebih tua, bersikap santun, berbicara sopan dan saling menghormati, serta mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif. Ingat, subhanul yaum rijalul hud. Kalian pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi pertama di hari kedua ini diisi oleh masing-masing wali kelas mengenai berjiwa interaktif. Jiwa kompetitif itu harus dimiliki oleh seseorang, ya. Pengertian dari jiwa kompetitif itu sendiri adalah yaitu persaingan atau perebutan suatu posisi di dalam suatu kegiatan atau pertandingan dengan menggunakan jalan yang baik dan juga menggunakan tujuan yang baik pula. Jiwa kompetitif itu sendiri bisa dimaknai yaitu suatu perebutan yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang untuk melakukan atau untuk mendapatkan suatu kemenangan atau kejuaraan dalam suatu kegiatan ataupun pertandingan. Tentang motivasi untuk remaja supaya berjiwa kompetitif, ya. Oke. Kompetitif tahu? Kompetisi tahu? Apa? Perlombaan. Terus persaingan. Nah, betul, ya. Artinya kalian nanti diminta supaya menjadi remaja-remaja yang memiliki jiwa yang bersemangat untuk menghadapi persaingan, ya, persaingan hidup baik di dalam negeri maupun nanti internasional, ya. Karena dunia sekarang ini kan memang sangat kompetitif. Kalau kompetitif berarti sangat membutuhkan persaingan, ya. Persaingan untuk bertahan hidup, persaingan untuk kalau kita termasuk ini adalah mempertahankan akidah, ya. Itu justru yang terpenting. Ya, karena sekarang ideologi yang berkembang itu banyak sekali. Nah, makanya sekarang dikembalikan lagi kita untuk mengembangkan karakter remaja atau karakter pelajar yang Pancasila. Nah, itu termasuk upaya supaya menumbuhkan jiwa kompetisi. Artinya ada semangat, ada jiwa kita yang untuk mempertahankan tadi ideologi Pancasila. Ya. Nah, kalian anak-anak, kali ini kita akan mempelajari tentang jiwa kompetisi. Ya. Jiwa kompetisi. Jiwa kompetisi itu apa? Kalian tahu nggak? Setiap kalian pasti tidak sadar memiliki jiwa kompetisi. Artinya jiwa kompetisi itu memiliki kesempatan atau menggunakan kesempatan untuk apa? Menyampaikan eksistensi diri. Anak-anak, yang namanya motivasi belajar adalah kalian itu diharapkan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Banyumas ini adalah bisa mencapai tujuan pembelajaran kalian, yaitu lulus di Man 1 Banyumas dengan predikat yang terbaik, dan kalian menjadi anak-anak yang didambakan oleh orang tua kalian. Karena sekolah di Man 1 Banyumas itu punya tujuan yang bagus dan falsafahnya itu bagus, yaitu bahwa Man 1 Banyumas adalah
sekti. Kalau yang namanya sekti, berarti kalian itu punya motivasi belajar menjadi yang terbaik di MAN 1 Banyumas, di Banyumas juga, kemudian di Jawa Tengah, bahkan kalau bisa se-Indonesia. Oleh karena itu anak-anak, kalian itu harus tetap semangat untuk belajar, mencari ilmu. Apa yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru, kalian itu harus mengikuti dan kalian itu harus sami'na wa atokna dengan Bapak dan Ibu Guru. Materi kedua disampaikan oleh Bapak Sulis Marsudi selaku Wakakurikulum. Beliau menjelaskan tentang kurikulum merdeka yang akan digunakan oleh kelas 10. Nah ini, bahwa pada saat ini tiba gilirannya waktunya untuk bidang akademik atau bagian kekurikuluman. Baik, yang pertama yang jelas kami ucapkan selamat kepada kelas 10 yang baru angkatan 2022-2023 bahwa kenyataanlah kita kali ini ditunjuk sebagai piloting proyek pelaksana kurikulum merdeka. Yang itu artinya kamu semuanya nanti kelas 10 sama dengan teman-teman yang ada di SMA atau SMK. Sama-sama tahun ini adalah tahun pertama pelaksanaan kurikulum merdeka. Hanya saja tentu saja di dalam kurikulum merdeka ini masing-masing sekolah, dalam hal ini judulnya adalah satuan pendidikan, itu memiliki kesempatan untuk menata sendiri, mengolah sendiri, menyesuaikan dengan ciri khas sekolah tersebut. Maka dikatakan kalau di kita nanti ada semacam kurikulum operasional MAN 1 Banyumas. Dan kita pahami bersama bahwa kita itu ada di MAN, otomatis nanti berciri khaskan keagamaan Islam. Gitu ya, semuanya tentu saja sudah paham bahwa jika di SMA atau di SMK itu satu pelajaran yang paling atas dituliskan di sana adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun kalau di kita di MAN 1 Banyumas ini, dari yang satu pelajaran tersebut nantinya akan dipecah menjadi 5 pelajaran lebih spesifik. Artinya apa? Lebih spesifik di sini supaya nanti keilmuannya lebih mendalam. Kamu lebih menjiwai, lebih bisa melaksanakan secara aktual dalam kehidupan sehari-hari. Dengan ditunjuknya MAN 1 Banyumas sebagai piloting proyek untuk pelaksanaan kurikulum merdeka, otomatis di madrasah ini tahun ini secara tidak langsung akan melaksanakan 2 kurikulum sekaligus. Nah, apa itu? Yang pertama adalah kurikulum merdeka atau implementasi kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan kepada kamu semuanya kelas 10. Jadi nanti kelas 10 itu menggunakan kurikulum merdeka. Sedangkan kelas 11, kelas 12, kakak-kakak kelas kalian itu nanti masih menggunakan kurikulum 2013 edisi revisi, artinya yang sudah disempurnakan. Materi selanjutnya dibawakan oleh Ibu Mutalaah mengenai ukhuwah basyariah atau lebih dikenal dengan interaksi sosial antar manusia. Menurut saya manfaat atau informasi yang kita dapat dari video yang habis kita tonton, kita sebagai umat Islam sudah sepatutnya menghargai dan menghormati perbedaan agama. Mungkin tidak hanya dengan perbedaan agama, namun dengan perbedaan ras, suku, maupun bahasa. Seperti yang tertulis pada lambang negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, namun berbeda-beda, namun tetap satu jua. Untuk pendapat yang kedua, sebutkan nama dan kelas berapa.
saya di dalam video tersebut kita dapat mengambil makna bahwa sesama teman, sesama antar umat beragama kita harus saling menghargai, saling bertoleransi antar umat beragama. Jadi tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Manfaat dari video tersebut, kita masih saling menjaga toleransi walaupun beda agama, masih mau bersatu walaupun nggak sesuku, nggak seagama, dan kayak masih mau menghargai satu sama lain. Itu sih bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya makna dari video yang tadi ditayangkan, saling menghormati walaupun berbeda agama, tetap toleransi walaupun berbeda agama. Setelah kalian menonton video tadi, dapat disimpulkan bahwa yang namanya ukhuwah basyariah adalah memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah jika seseorang melaksanakan ukhuwah basyariah dengan baik, maka dia akan mendapatkan satu kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, manusia akan memiliki sikap saling menghormati dan saling menghargai antar sesama. Kemudian yang ketiga, terciptanya sikap saling melindungi. Jadi saling melindungi ya, seperti yang dicontohkan di video tadi, meskipun beda agama, saling melindungi, saling menghargai, dan kemudian saling menghormati. Demikian manfaat dari ukhuwah basyariah yang kalian bisa ambil dari video yang kalian lihat tadi. Sedangkan Ibu Ninung Saifuna mengisi materi tentang ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan antara Islam. Beliau menjelaskan bahwa kita harus berbuat baik sesama muslim, saling tolong-menolong dan tidak membedakan. Ukhuwah artinya persaudaraan. Islamiyah artinya sesama muslim. Orang yang memiliki keimanan yang sama dan punya Tuhan yang sama. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa taala. Kamu punya Allah, saya punya Allah. Apakah orang yang di Papua punya Allah? Orang yang di Amerika punya Allah? Orang yang di Arab punya Allah? Ketika mereka muslim, maka di sini ada persaudaraan antar muslim. Ya, maka ukhuwah Islamiyah adalah persaudaraan sesama muslim. Contoh nyata adalah ketika bulan haji ini. Ya, mungkin ada saudara atau orang tua kalian yang sedang melaksanakan haji di Mekah Al-Mukarramah. Maka itu adalah salah satu contoh ukhuwah Islamiyah, di mana seluruh jamaah muslim di dunia berkumpul untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Karena sesama muslim hanya punya satu tujuan. Tadinya ada menjadi tiada. Tadinya tiada menjadi ada. Yang kedua adalah kamu beribadah, saya juga beribadah. Kemudian dari ada menjadi tidak ada lagi. Maka di sini ada kesamaan, ya. Tidak ada yang berbeda karena sesama muslim. Hari ini ada yang tidak sholat subuh. Tunjuk jari. Sholat subuh semuanya. Alhamdulillah kalau tadi sholat subuh. Itu artinya sebagai seorang muslim kita sudah menjalankan kewajiban. Untuk materi terakhir pada kegiatan Matsama ini dibawakan oleh Bapak Nurholis mengenai ukhuwah watoniyah atau persaudaraan sebangsa dan setanah air. Bahwa setelah materi ini selesai diharapkan yang pertama adalah bahwa kalian bisa menyebutkan
apa itu pengertian ukhuwah watoniyah? Ya, yang pertama bahwa kalian diharapkan bisa menyebutkan pengertian apa itu ukhuwah watoniyah. Yang kedua adalah diharapkan kalian bisa mengokohkan bingkai persaudaraan sebangsa dan setanah air. Dan yang ketiga, diharapkan setelah materi ini selesai, kalian bisa menguatkan tali persatuan dan kesatuan. Dan yang keempat adalah bahwa diharapkan tumbuh rasa nasionalisme, patriotisme, dan cinta tanah air. Dan yang berikutnya adalah diharapkan setelah materi ini selesai, kalian bisa ada sebuah kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara. Apa itu kesadaran bela negara? Nanti secara lebih rinci kita akan bahas pada pembahasan kali ini. Berikutnya yang terakhir, bahwa setelah materi ini selesai diharapkan kalian bisa menumbuhkan rasa simpati dan peduli sesama anak bangsa. Ya. Ini antara lain tujuan atau target yang akan kita capai setelah kita menyampaikan materi ukhuwah watoniyah. Baiklah anak-anakku sekalian yang saya cintai, bahwa sesungguhnya ada dasar hukum yang melandasi adanya ukhuwah watoniyah. Yang pertama bisa kita lihat pada surat Al-Hujurat ayat 13. Saya Anastasia Rahma Hairunisa, jurnalis MAN 1 Banyumas mengabarkan.